Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna, tempat kita menyingkap babak-babak paling menakjubkan dalam sejarah kehidupan. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke lautan evolusi, pastikan Anda menekan tombol like dan subscribe jika Anda menikmati perjalanan ini. Beritahu kami di mana dan pukul berapa Anda mendengarkan kisah ini. Kita akan memulai perjalanan ini 540 juta tahun yang lalu, di tengah ledakan kehidupan Kambrian. Bayangkan Anda adalah nenek moyang kuno yang bergerak di perairan dangkal yang berlimpah, tempat karang dan spons purba baru mulai membentuk struktur bawah laut yang rumit. Lingkungan ini adalah labirin cahaya, dipenuhi oleh alga, mineral tersuspensi, dan sinar matahari yang menyebar tak menentu. Pada tahap ini, alat penglihatan Anda sangat primitif. Anda tidak melihat dunia seperti yang kita pahami, Anda hanya memiliki bintik-bintik fotosensitif. Anda hanya mampu membedakan tingkat kegelapan, perbedaan kontras yang sangat sederhana. Anda mendeteksi bayangan yang bergerak, tahu bahwa ada sesuatu di sana, entah itu makanan atau ancaman yang jauh lebih besar, tetapi tanpa detail, tanpa ketajaman. Ini adalah perjuangan buta di dunia yang cepat menjadi sangat visual. Tekanan selektif di karang purba ini brutal dan intens. Untuk berburu, berkomunikasi, dan menghindari pemangsa yang juga mengembangkan mata sederhana, Anda membutuhkan lebih dari sekadar detektor cahaya. Anda harus melihat bagaimana cahaya berinteraksi dengan lingkungan. Ini adalah tantangan yang menuntut solusi evolusioner radikal. Mutasi demi mutasi menumpuk, mengorganisir sel-sel sensorik dasar tersebut ke dalam unit fungsional yang semakin rumit. Anda mulai mengembangkan mata majemuk. Perlahan, tapi pasti, struktur ini mengambil bentuk yang asing, pita tengah. Pita ini bukan sekadar penambahan, ini adalah pabrik pemrosesan data yang bergerak cepat, terdiri dari 12 deret Ommatidia yang terspesialisasi, diorientasikan untuk menganalisis cahaya dengan cara yang tidak pernah dibayangkan oleh makhluk lain. Evolusi tidak bertujuan memberi Anda pandangan yang kaya warna seperti primata, ia bertujuan memberi Anda informasi yang cepat dan terdedikasi. Setiap deret Ommatidia di pita tengah Anda mengkhususkan diri dalam menganalisis panjang gelombang atau polarisasi cahaya tertentu. Ini adalah sistem penglihatan yang mengutamakan kecepatan pemrosesan di atas resolusi. Anda tidak menghabiskan waktu membandingkan warna, Anda langsung mengidentifikasi sinyal. Kemudian datanglah perubahan genetik yang paling menakjubkan. Ommatidia ini bermutasi lagi, memungkinkan Anda tidak hanya menganalisis cahaya linear terpolarisasi, seperti yang dapat dilakukan oleh banyak arthropoda, tetapi juga cahaya yang terpolarisasi secara melingkar. Bayangkan dunia Anda tiba-tiba terbuka. Ini seperti mendapatkan bahasa rahasia universal. Sinyal yang dikirim oleh pesaing atau pasangan Anda memancarkan kode optik yang sama sekali tidak terlihat oleh mata pemangsa atau mangsa lain. Cangkang mangsa Anda, yang di mata makhluk lain tampak kusam dan terlindungi, bagi Anda bersinar dengan pola polarisasi yang jelas, sebuah peta kelemahan. Penglihatan Anda melampaui apa yang bisa kita bayangkan. Anda tidak hanya melihat dunia fisik, Anda melihat medan energi dan informasi optik yang ditransmisikan oleh fisika cahaya itu sendiri. Hingga hari ini, sistem sensorik yang luar biasa ini, mahkota evolusi Kambrian yang disempurnakan selama jutaan tahun, memastikan dominasi Anda di lingkungan terumbu karang yang kompleks. Anda, udang sentadu modern, adalah perwujudan paling canggih dari kebutuhan sederhana untuk membedakan bayangan. Sungguh menakjubkan bagaimana tekanan yang begitu dasar dapat menghasilkan mata yang begitu kompleks sehingga melampaui hampir semua yang ada di planet ini. Adaptasi tidak pernah berhenti berkreasi. Di sini, di Mimpi Bermakna, kita kembali ke kedalaman yang kacau balau, di mana evolusi tidak memberi ruang untuk kesalahan. Bayangkan Anda berada di jantung terumbu karang purba yang mulai terbentuk, jutaan tahun setelah ledakan kehidupan pertama. Ini bukan kolam biru yang tenang, ini adalah kekacauan visual. Sinar matahari menembus permukaan, tetapi segera diserap, dibiaskan, dan dihamburkan oleh partikel, alga, dan pergerakan air yang konstan. Setiap kedalaman, setiap sudut karang, memiliki spektrum cahaya yang berbeda. Disinilah Anda, sebagai leluhur awal krustasea, menghadapi dilema yang mendasar. Sel-sel fotoreseptor Anda, yang sederhana dan terbatas, hanya mampu melakukan satu hal,
menyerap cahaya dan memberitahu otak Anda, gelap atau terang. Anda melihat dunia hanya dalam gradien kontras yang kabur. Seekor mangsa kecil yang bersembunyi di balik bayangan terumbu yang terang secara optik menghilang, sebuah ancaman yang bergerak pelan di kedalaman mudah terlewatkan. Kegagalan untuk memproses informasi visual yang rumit ini berarti kelaparan atau kematian. Alam menuntut lebih, dan tekanan tak terhindarkan dari lingkungan cahaya yang kompleks inilah yang mendorong organ tunggal Anda untuk bertransformasi menjadi sebuah keajaiban rekayasa biologis. Perubahan pertama adalah spesialisasi. Alih-alih hanya mengumpulkan semua foton secara acak, mata majemuk Anda mulai memisah-misahkan informasi, seperti seorang juru arsip yang sangat teliti. Mutasi genetik yang tak terhitung jumlahnya menciptakan pita tengah yang legendaris, sebuah strip kecil pada mata majemuk Anda yang bertanggung jawab atas analisis spektral yang kompleks. Pita ini adalah inti dari hypervision Anda. Anda tidak lagi hanya melihat jumlah cahaya, Anda melihat kualitas cahaya. 12 deret Ommatidia yang tersusun rapat di pita tengah itu masing-masing disetel untuk melakukan tugas spesifik. Beberapa deret didedikasikan untuk mengenali panjang gelombang cahaya yang sangat sempit, bertindak sebagai filter warna yang sangat spesifik. Ini bukan untuk memberi Anda penglihatan yang lebih indah atau kaya seperti mata primata, yang mengandalkan perbandingan kompleks antara 3 jenis sel kerucut. Sebaliknya, mata Anda adalah mesin pemrosesan yang sangat efisien. Anda tidak perlu membandingkan biru dengan hijau untuk mengidentifikasi ancaman. Anda hanya perlu menyalakan detektor warna keenam Anda, dan otak Anda segera tahu, itu adalah sinyal makanan. Bergerak, ini adalah penglihatan yang berorientasi pada kecepatan dan pengenalan sinyal yang cepat, sebuah sistem yang didedikasikan untuk berburu dan berkomunikasi. Namun, lompatan evolusioner terbesar adalah kemampuan untuk melihat polarisasi. Air laut yang keruh mempolarisasi cahaya, dan banyak hewan yang telah mengembangkan isyarat biologis rahasia melalui pantulan cahaya terpolarisasi pada cangkang atau kulit mereka. Anda mulai mendeteksi cahaya linear terpolarisasi, yang memungkinkan Anda membedakan pantulan dari air keruh dan pantulan dari tubuh makhluk hidup. Dan kemudian, melalui keajaiban mutasi protein visual, Anda mengembangkan kemampuan untuk memproses cahaya melingkar terpolarisasi, sebuah fenomena yang sangat langka di alam. Ini adalah tanda tangan optik yang digunakan oleh sesama jenis Anda untuk pertunjukan kawin yang flamboyan atau pertarungan teritorial yang sengit. Hanya Andalah yang dapat melihatnya. Sistem sensorik yang unik ini, yang muncul dari perjuangan sederhana untuk membedakan terang dan gelap di perairan Kambrian, kini memungkinkan Anda, udang sentadu modern, untuk mendominasi. Anda bergerak melintasi terumbu karang, melihat melalui lapisan-lapisan kekacauan visual, menguraikan pola rahasia yang tidak terdeteksi oleh mangsa Anda. Evolusi menunjukkan bahwa seringkali, solusi paling radikal adalah solusi yang paling efektif. Anda tidak perlu melihat semua warna, Anda hanya perlu melihat warna yang penting. Kita berada di tengah-tengah drama evolusioner yang intens. Bayangkan Anda bersembunyi di dalam celah batu karang, merasakan arus hangat yang bergerak di sekitar Anda. Saat Anda mengintip keluar dari tempat perlindungan Anda tidak hanya melihat karang, alga, dan ikan-ikan kecil yang bergerak cepat. Anda melihat mosaik cahaya, informasi yang dibingkai dan dianalisis oleh mata Anda dengan cara yang unik di seluruh kerajaan hewan. Selama jutaan tahun, mata leluhur Anda, yang mulanya hanya berfungsi sebagai sensor cahaya yang buruk, telah mengalami rekonfigurasi struktural yang dramatis. Sekarang, mata Anda dibagi menjadi 3 zona utama, tetapi fokus kita adalah pada zona yang menjadi keajaiban sesungguhnya, pita tengah. Ini adalah pita horizontal yang memotong mata majemuk Anda, seolah-olah alam telah memasang panel kontrol khusus di tengah retina Anda. Di luar pita tengah, sisa mata Anda berfungsi seperti sistem penglihatan krustasea pada umumnya, pandangan yang luas, tetapi dengan resolusi rendah, berguna untuk mendeteksi gerakan umum dan melacak predator besar. Namun, semua informasi penting dikirim melalui pita tengah ini. Pita tengah terdiri dari 6 baris Ommatidia di setiap mata, total 12 baris yang tersusun sempurna. Masing-masing baris ini disetel untuk menangani tugas visual yang berbeda. Ini bukan mata yang didesain untuk keindahan, ini adalah mata yang didesain untuk data.
6 dari 12 baris Ommatidia itu didedikasikan sepenuhnya untuk analisis warna. Mereka tidak hanya melihat spektrum terlihat yang kita kenal, mereka juga membentang hingga ke panjang gelombang ultraviolet. Namun, perlu diingat, kerumitan ini tidak berarti Anda melihat dunia dalam spektrum yang lebih kaya atau lebih detail daripada manusia. Sebaliknya, setiap Ommatidium bertindak sebagai filter dedikasi tunggal, yang hanya merespons satu panjang gelombang secara spesifik. Ini seperti memiliki 12 sakelar yang terpisah, bukan satu tombol volume yang halus. Ketika cahaya merah jingga yang spesifik mengenai salah satu baris, sinyalnya keras dan jelas, sinyal merah terdeteksi. Proses ini sangat cepat. Anda tidak perlu membandingkan sinyal merah dengan hijau di otak Anda untuk memahami konteksnya. Informasi dianalisis di tempat, memungkinkan reaksi yang hampir instan. 4 baris Ommatidia lainnya didedikasikan untuk menganalisis polarisasi linear, memungkinkan Anda untuk membedakan tekstur dan kontur tersembunyi yang disamarkan oleh hamburan cahaya normal. Ini mengubah cara Anda melihat cangkang mangsa Anda. Apa yang tampak bagi makhluk lain sebagai cangkang yang buram, bagi Anda terlihat seperti peta bersinar, menunjukkan garis-garis patahan yang rentan, siap untuk dihancurkan oleh pukulan Anda yang terkenal cepat. Dan kemudian, 2 baris terakhir. Ini adalah mahakarya evolusi, di mana mutasi genetik menciptakan filter pigmen yang mengubah cahaya melingkar terpolarisasi menjadi cahaya linier yang dapat dibaca oleh sel-sel reseptor Anda. Fenomena ini jarang terjadi di bumi. Mengapa ini penting? Sinyal pertarungan dan sinyal kawin sesama spesies Anda seringkali dipancarkan dalam polarisasi melingkar. Anda melihat sinyal-sinyal ini secara eksklusif, mengunci komunikasi rahasia saat Anda memindai karang, menentukan lawan atau pasangan yang layak. Anda tidak hanya melihat terumbu karang, Anda memetakan medan polarisasi, peta warna yang sangat terperinci, dan sinyal rahasia secara bersamaan. Pita tengah ini bergerak sedikit terpisah dari mata Anda, memindai dan meneliti, mengumpulkan semua data yang diperlukan sebelum otak Anda, yang relatif sederhana, perlu memprosesnya. Penglihatan Anda adalah bukti bahwa evolusi dapat menemukan jalan paling efisien untuk mendominasi suatu ceruk, bahkan jika itu berarti menciptakan mata yang paling kompleks di planet ini, hanya demi kecepatan dan sinyal. Anda bergerak di antara bayangan karang yang berabad-abad umurnya, dan setiap detik adalah taruhan hidup dan mati. Lingkungan karang, yang kita kenal saat ini, adalah titik panas biologis, dan karang purba bahkan lebih intensif. Bayangkan kekacauan sensorik. Di satu sisi, ada pemangsa yang bergerak cepat, banyak di antaranya sekarang memiliki mata yang lebih baik, mampu melihat Anda sebelum Anda melihat mereka. Di sisi lain, ada mangsa yang ahli dalam kamuflase, yang bentuk dan warnanya berbaur dengan rumitnya latar belakang batu dan alga. Di atas segalanya, cahaya matahari datang dari sudut yang berbeda sepanjang hari, menciptakan pantulan dan pembiasan yang terus berubah di air yang bergerak. Inilah tekanan lingkungan yang kejam, sebuah keharusan evolusioner untuk keluar dari zona, sekadar bertahan hidup, dan masuk ke zona, mendominasi. Mata leluhur Anda, yang hanya mengandalkan kontras, tidak lagi memadai. Jika Anda tidak dapat membedakan mangsa Anda dari latar belakang dalam sekejap, Anda mati kelaparan. Jika Anda tidak dapat membaca sinyal teritorial pemangsa yang lebih besar, Anda menjadi makanan. Evolusi merespons kekacauan visual ini dengan membangun sebuah spesialis. Anda mengembangkan mata yang terdistribusi, di mana pemrosesan dimulai bahkan sebelum sinyal mencapai otak. Bayangkan mata Anda, kini terbagi dengan pita tengah yang unik, bergerak sedikit, memindai lingkungan secara horizontal. Pita tengah itu, dengan 12 deret Ommatidia, tidak hanya sekumpulan lensa, itu adalah rentetan filter optik. Barisan Ommatidia warna bertindak seperti sensor alarm yang sangat sensitif, mencari panjang gelombang spesifik yang memancar dari koral beracun, atau alga yang menjadi makanan Anda, atau pigmen tersembunyi pada pasangan potensial. Ini bukan masalah melihat warna lebih baik, tetapi melihat warna lebih cepat dan lebih banyak jenis warna yang tidak relevan bagi makhluk lain, tetapi sangat penting bagi kelangsungan hidup Anda. Manusia hanya menggunakan 3 filter warna, Anda menggunakan 6, ditambah 6 filter polarisasi lainnya.
Peran terbesar dari tekanan lingkungan ini adalah mendorong evolusi penglihatan polarisasi. Sebagian besar krustasea awal hanya dapat melihat cahaya yang tidak terpolarisasi. Ketika Anda mengembangkan kemampuan untuk melihat cahaya linear terpolarisasi melalui 4 baris Ommatidia Anda mendapatkan pandangan super yang membedakan substansi biologis dari pantulan air biasa. Anda dapat melihat kulit mangsa yang tersembunyi seolah-olah dilapisi dengan cat fluoresen yang tidak terlihat oleh mata lain. Dan, yang paling penting, adalah kemampuan untuk mendeteksi polarisasi melingkar. Mutasi struktural di dalam Ommatidia kemungkinan melibatkan penumpukan sel reseptor yang diputar pada sudut tertentu, bertindak sebagai quarter wave plate biologis, mengubah cahaya melingkar yang sulit diproses menjadi cahaya linear yang dapat ditangkap oleh sistem saraf. Di terumbu karang yang padat penduduk, komunikasi tersembunyi adalah segalanya. Ketika Anda siap untuk bertarung atau kawin, Anda tidak ingin mengirim sinyal yang terlihat oleh pemangsa. Dengan polarisasi melingkar, Anda memancarkan sinyal rahasia yang hanya dapat dibaca oleh sesama jenis Anda. Anda melihat lencana, yang menandakan status sosial, kemampuan untuk mendominasi lingkungan Anda. Melalui adaptasi visual yang ekstrim ini, Anda berhasil menguasai lingkungan terumbu karang selama jutaan tahun. Anda tidak hanya bertahan, Anda mendefinisikan ulang batas-batas penglihatan. Mata Anda adalah bukti evolusi bahwa persaingan yang intens akan selalu menghasilkan solusi yang paling inventif dan tidak terduga. Pikirkan tentang cara Anda melihat dunia. Mata Anda, meskipun kompleks, terpasang relatif diam dalam rongga, mengandalkan otot internal dan pergerakan kepala untuk memindai lingkungan. Sekarang, mari kita rasakan penglihatan Anda sebagai udang sentadu modern. Ini adalah pengalaman yang sama sekali berbeda, yang lahir dari kebutuhan untuk memanfaatkan setiap bit data visual yang tersedia di lingkungan karang yang sibuk. Saat Anda mengamati lingkungan, Anda tidak hanya menggerakkan kepala, mata Anda, yang dipasang pada tangkai yang fleksibel, bergerak secara independen satu sama lain. Setiap mata dapat berputar hingga 90 derajat, memindai cakrawala secara terpisah. Ini memberi Anda pandangan 3 dimensi yang unik, tetapi yang lebih penting, ini adalah keunggulan mekanis yang diperlukan untuk menyaring kekayaan data visual yang dikumpulkan oleh pita tengah Anda. Ingat pita tengah itu, strip tipis di mata majemuk Anda yang bertanggung jawab atas seluruh analisis warna dan polarisasi yang kompleks. Pita tengah ini memiliki keterbatasan, ia hanya dapat melihat jalur visual yang sangat sempit pada satu waktu. Evolusi memberi Anda solusi, kebebasan bergerak. Anda menggunakan tangkai mata Anda untuk memutar dan menggerakkan pita tengah itu melintasi pemandangan. Bayangkan itu seperti seorang pemindai berkas laser berkecepatan tinggi yang ditempatkan pada sendi bola yang sangat fleksibel. Anda tidak hanya melihat, Anda mensurvei dunia. Saat Anda mengarahkan pandangan ke celah batu karang, Anda memutar mata Anda untuk memastikan bahwa pita tengah Anda menyapu area tersebut. Di bawah air, tempat kontras dan warna berfluktuasi secara liar, Anda harus secara aktif mencari informasi, bukan hanya menunggu cahaya masuk. Pergerakan mata yang konstan dan mandiri ini memastikan bahwa Anda menganalisis setiap derajat pandangan dengan filter warna dan polarisasi 12 saluran yang sangat akurat. Anda melihat mangsa, mungkin seekor kepiting kecil yang bersembunyi di pasir. Mata kanan Anda berputar, pita tengah Anda mengunci kepiting tersebut, menyaringnya. Anda tidak hanya melihat bentuk abu-abu, tetapi Anda melihat pola polarisasi pada cangkangnya yang mengungkapkan orientasinya, kekuatan materialnya, dan bahkan tanda-tanda kerusakan, informasi yang penting sebelum Anda melancarkan pukulan Anda yang mematikan. Pada saat yang sama, mata kiri Anda berputar ke arah yang berlawanan, memindai sinyal polarisasi melingkar yang mungkin mengindikasikan kehadiran pesaing teritorial. Ini adalah pemrosesan paralel yang masif. Dua mata, masing-masing bertindak hampir seperti dua mata yang terpisah, beroperasi pada tujuan yang berbeda, satu untuk navigasi dan deteksi gerakan umum, dan yang lainnya, pita tengah, untuk analisis data yang mendalam. Mutasi genetik yang memungkinkan fleksibilitas mekanis ini sama pentingnya dengan mutasi pigmen visual itu sendiri. Jika Anda memiliki sistem penglihatan terbaik di dunia, tetapi tidak dapat mengarahkannya secara efektif, keunggulan itu hilang.
Keuntungan mekanis ini memungkinkan Anda untuk mengunci target yang bergerak dengan presisi yang mengejutkan, sambil secara bersamaan mempertahankan kesadaran lingkungan yang menyeluruh. Anda dapat melihat, menganalisis, dan memutuskan tindakan yang tepat dalam waktu yang sangat singkat. Inilah kisah tentang bagaimana evolusi mengambil struktur yang terbatas dan memberinya kebebasan bergerak, kebebasan yang mengubah data visual menjadi dominasi. Di dunia bawah laut yang kompetitif, kecepatan bukan hanya keunggulan, ia adalah hukum. Dan Anda, dengan mata Anda yang dapat bergerak bebas, adalah hakim dan algojo. Kita menyelam lebih dalam ke masa Paleozoikum, ketika kehidupan di lautan mulai menghadapi tantangan spektral yang semakin parah. Bayangkan Anda berada di kedalaman yang sedikit lebih dalam, di bawah zona yang disinai matahari. Air laut adalah filter yang kejam, semakin Anda turun, semakin banyak warna yang hilang. Warna merah menghilang lebih dulu, kemudian oranye, meninggalkan sisa cahaya yang didominasi oleh nuansa biru-hijau yang monoton. Ini adalah zona senja Paleozoikum, dan ia menciptakan penyempitan spektral, yang menekan semua makhluk untuk beradaptasi atau lenyap. Di zona ini, mata krustasea awal yang hanya bergantung pada deteksi kontras menghadapi masalah besar. Mereka hanya melihat dunia dalam warna biru yang kabur, membuat pemangsa dan mangsa sama-sama sulit dibedakan dari latar belakang yang homogen. Bagi nenek moyang Anda, ini berarti hilangnya semua keunggulan visual. Namun, evolusi tidak menerima kemunduran ini. Tekanan dari lingkungan yang semakin gelap dan monoton ini justru memicu spesialisasi ekstrim pada sistem penglihatan Anda. Jika Anda tidak dapat menggunakan banyak cahaya, Anda harus menjadi sangat efisien dalam menganalisis cahaya yang tersisa. Inilah mengapa pita tengah dengan 12 deret Ommatidia menjadi begitu penting. Sementara sisa mata Anda beradaptasi untuk memaksimalkan sensitivitas terhadap cahaya biru hijau yang dominan, bertindak sebagai mata malam yang efisien, pita tengah Anda harus bekerja lebih keras. Mutasi genetik mulai memicu keragaman rodopsin, pigmen visual, dalam sel-sel sensorik Anda. Ini memungkinkan 6 baris Ommatidia warna untuk mendeteksi variasi cahaya yang sangat kecil di antara spektrum biru hijau, dan yang lebih penting, untuk memperpanjang jangkauan sensitivitas hingga ke ultraviolet, UV, yang menembus air dengan baik. Anda mulai melihat tidak hanya warna sisa di kedalaman, tetapi juga cahaya UV yang digunakan untuk sinyal jarak pendek. Mangsa Anda, yang berevolusi untuk bersembunyi dalam bayangan biru, tanpa sengaja memancarkan isyarat UV yang sangat terlihat oleh Anda. Namun, penyempitan spektral ini juga memperkuat kebutuhan akan penglihatan polarisasi. Ketika informasi warna berkurang, cara cahaya berinteraksi dengan permukaan menjadi kunci. 4 baris Ommatidia polarisasi linier Anda menjadi garis pertahanan utama. Saat Anda bergerak, Anda melihat refleksi permukaan mangsa yang mempolarisasi cahaya secara berbeda dari air di sekitarnya. Anda melihat kontur, tekstur, dan bentuk dalam bentuk sinyal optik yang hanya dapat Anda terjemahkan. Dan di tengah-tengah kegelapan biru ini, Anda mempertahankan kemampuan unik Anda untuk melihat polarisasi melingkar. Bayangkan betapa berharganya kemampuan ini di kedalaman yang homogen. Sinyal yang dikirim oleh pasangan atau pesaing Anda, yang memancarkan cahaya melingkar terpolarisasi, menjadi suara yang sangat jelas di tengah kebisingan visual. Ini adalah cara berkomunikasi tanpa terlihat oleh mata pemangsa yang hanya melihat dalam warna biru. Evolusi menciptakan sistem penglihatan Anda bukan untuk melihat dunia yang indah, tetapi untuk memecahkan masalah optik yang sangat sulit. Setiap deret Ommatidia adalah solusi spesifik untuk tantangan yang ditimbulkan oleh lingkungan karang purba yang kompleks. Hasilnya adalah makhluk yang mendominasi ceruknya, mampu bertransisi antara penglihatan sensitif cahaya di malam hari dan analisis hiperspektral di siang hari, semua berkat sistem sensorik yang secara aktif mencari, bukan hanya menerima, informasi yang dibutuhkannya untuk bertahan hidup dan berkembang. Kita bergerak maju ke periode Jura, di mana lautan menjadi lebih hangat, lebih dangkal, dan secara visual lebih kompleks dari sebelumnya. Ini adalah masa kejayaan terumbu karang yang luas, dan dengan kekayaan ekologis datanglah kebisingan optik yang ekstrim. Bayangkan Anda berenang di kolam renang alami yang dipenuhi dengan ribuan organisme baru, ikan dengan sisik yang memantulkan cahaya,
invertebrata yang berkamuflase sempurna, dan ganggang berwarna-warni yang bersaing memperebutkan setiap inci ruang. Sinar matahari Jura yang kuat menembus air, tetapi pantulannya, hamburan, dan pembiasannya menciptakan hujan informasi yang berlebihan. Bagi sistem visual yang kurang canggih, lingkungan ini adalah mimpi buruk. Terlalu banyak data, terlalu banyak refleksi, terlalu banyak warna yang bersaing. Tetapi bagi Anda, keturunan dari leluhur Kambrian yang sangat adaptif, ini adalah tantangan yang sudah Anda persiapkan selama ratusan juta tahun. Disinilah struktur luar biasa mata Anda menunjukkan nilai evolusionernya. Alih-alih berusaha meningkatkan resolusi, seperti yang dilakukan oleh makhluk lain, membuat mata yang lebih besar atau lensa yang lebih tajam, evolusi memilih jalur pemrosesan yang efisien. Anda tidak mencoba menangkap detail, Anda mencoba memilah sinyal. Pita tengah Anda, dengan 12 deret omatidia yang terspesialisasi, bekerja seperti filter anti kebisingan optik yang terprogram secara biologis. Ketika cahaya yang memantul dari karang yang ramai memenuhi mata Anda, barisan omatidia warna Anda segera memindai spektrum. Karena setiap baris disetel ke panjang gelombang yang sangat spesifik, bukan spektrum yang lebar, Anda dapat dengan cepat mengisolasi sinyal yang benar-benar penting. Misalnya, jika Anda mencari pasangan yang memancarkan pigmen UV yang unik, omatidia UV Anda akan aktif secara instan, mengabaikan semua kebisingan latar belakang biru, hijau, dan merah yang lain. Ini adalah penglihatan yang menghilangkan redundansi, mengutamakan informasi yang dapat ditindaklanjuti. Dan tekanan kompetisi visual di era Jura ini meningkatkan kebutuhan akan penglihatan polarisasi, senjata rahasia Anda. Karena begitu banyak makhluk lain menggunakan warna dan kontras untuk berkomunikasi atau bersembunyi, Anda menggunakan polarisasi untuk melihat melalui ilusi itu. Ketika seekor udang pesaing mencoba mengancam Anda, ia mungkin menggunakan gerakan tubuh yang cepat dan berwarna. Tetapi yang terpenting bagi Anda adalah pola polarisasi linier yang terlihat pada cangkangnya, yang memberitahu Anda tentang kesehatan dan kekuatannya. Ketika ia menampilkan sinyal teritorial, Anda melihat pola polarisasi melingkar yang hanya dapat dibaca oleh Anda, sebuah komunikasi yang sama sekali tidak terlihat oleh pemangsa yang berburu di dekatnya. Mutasi berkelanjutan yang menyempurnakan sel-sel reseptor di pita tengah memastikan bahwa sistem polarisasi Anda menjadi semakin sensitif terhadap perubahan kecil dalam orientasi cahaya. Ini adalah respons evolusioner terhadap peningkatan kompleksitas ekologis. Semakin banyak hal yang terlihat, semakin penting untuk melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Penglihatan Anda saat ini, yang disempurnakan di bawah sinar matahari yang kuat dan kebisingan optik periode Jura, adalah contoh sempurna bagaimana tekanan lingkungan yang ekstrim dapat mendorong adaptasi yang paling radikal, menghasilkan predator yang melihat dunia sebagai aliran data yang terisolasi dan segera dapat diolah. Di mimpi bermakna, kita menyaksikan bagaimana evolusi mengubah kompleksitas menjadi kecepatan. Anda adalah pemburu yang menargetkan mangsa yang bergerak dalam sepersekian detik. Di lingkungan terumbu karang yang padat, bahkan penundaan 1/10 detik antara melihat dan bertindak berarti perbedaan antara pukulan yang berhasil dan serangan yang meleset. Untuk mencocokkan kecepatan pukulannya, yang tercatat sebagai salah satu yang tercepat di kerajaan hewan, mata Anda harus memiliki cetak biru untuk kecepatan. Evolusi tidak hanya harus menyempurnakan struktur luar mata majemuk Anda, tetapi juga biokimia di dalamnya. Selama jutaan tahun, ada tekanan konstan untuk mempercepat proses kimiawi yang mengubah foton cahaya menjadi sinyal listrik yang dapat dibaca oleh otak. Perubahan terjadi pada pigmen visual, atau rodopsin, di dalam fotoreseptor Anda. Rodopsin ini berevolusi untuk menjadi lebih cepat. Mereka harus dapat pulih dan kembali ke keadaan siap tembak mereka lebih cepat setelah terkena cahaya. Bayangkan ini seperti shutter speed yang ekstrim. Anda tidak hanya melihat sebuah gambar, Anda melihat serangkaian bingkai video yang sangat cepat. Kemampuan untuk membedakan perubahan cepat dalam cahaya, dikenal sebagai frekuensi fusi berkedip, jauh lebih tinggi pada Anda daripada pada manusia. Anda melihat dunia dengan detail temporal yang jauh lebih baik. Jika mangsa bergerak cepat, Anda melihatnya sebagai serangkaian posisi diskrit, bukan hanya gerakan kabur. Namun, kecepatan biokimia hanyalah setengah dari cerita. Dengan 12 saluran penglihatan yang berbeda,
6 warna, 6 polarisasi, yang bekerja secara bersamaan di pita tengah Anda, ada risiko neuron Anda menjadi kewalahan atau tidak sinkron. Bayangkan 12 saluran TV yang memutar film yang berbeda dan Anda harus memahami semuanya secara instan. Untuk mengatasi ini, evolusi harus menyempurnakan sinkronisasi neural. Mekanisme genetik yang mendukung sinyal saraf yang lebih cepat dan lebih bersih berevolusi, memastikan bahwa semua informasi dari 12 baris Ommatidia mencapai pusat pemrosesan Anda hampir pada saat yang sama. Ini bukan tentang memiliki otak yang besar, ini tentang memiliki jalur saraf yang terkelola dengan sangat baik. Ketika pita tengah Anda memindai lingkungan, setiap ommatidium menyerap jenis informasi spesifiknya, warna UV, polarisasi melingkar, warna kuning, dan sinyal-sinyal ini secara efisien digabungkan untuk menghasilkan penilaian yang cepat. Misalnya, Anda mengunci kepiting mangsa. Informasi polarisasi memberitahu Anda tentang titik lemah pada cangkangnya. Informasi warna UV memastikan bahwa kepiting itu adalah jenis mangsa yang tepat. Semua informasi ini disinkronkan, memungkinkan neuron motorik Anda untuk melancarkan serangan sebelum kepiting tersebut menyadari bahwa ia telah terdeteksi. Keunggulan terbesar Anda bukanlah pada pengenalan warna yang superior, tetapi pada kecepatan yang Anda butuhkan untuk memproses isyarat-isyarat tersebut. Anda melihat dunia melalui lensa data yang diisolasi, diproses dengan cepat, dan disinkronkan untuk menghasilkan tindakan fisik yang eksplosif. Kisah mata Anda adalah pelajaran dalam pragmatisme evolusioner. Terkadang, menjadi yang tercepat dalam memahami data lebih berharga daripada melihatnya dengan detail yang indah. Anda adalah blueprint hidup tentang bagaimana persaingan dan kebutuhan akan kecepatan dapat mendorong batas-batas biologis hingga ke batas ekstrim. Anda bergerak, sepasang mata majemuk Anda berputar independen satu sama lain, memindai terumbu karang yang dipenuhi warna. Bagi Anda, dunia ini bukanlah lautan yang damai, ia adalah kaleidoskop yang kacau, di mana setiap pantulan cahaya adalah petunjuk, atau potensi perangkap. Kita telah melihat bagaimana evolusi mendorong Anda untuk mengembangkan 12 saluran visual, berbanding dengan 3 saluran yang dimiliki manusia. Logika umum mungkin menyarankan bahwa semakin banyak saluran warna, semakin baik diskriminasi warna Anda. Namun, Anda adalah pengecualian yang paling ekstrim dalam biologi. Bayangkan 6 baris Ommatidia Anda yang khusus warna. Masing-masing baris ini disetel untuk merespons panjang gelombang yang sangat sempit, sangat spesifik. Ini seperti memiliki lusinan radio yang disetel hanya pada satu frekuensi masing-masing. Ini memberi Anda kemampuan luar biasa untuk mendeteksi sinyal spesifik, tetapi ada harga evolusioner yang harus dibayar. Anda sebenarnya buruk dalam membedakan warna yang berdekatan. Jika Anda diberi 2 warna hijau yang sedikit berbeda, otak Anda akan berjuang untuk membandingkannya. Mata manusia, dengan 3 jenis sel kerucut, secara ahli membandingkan respons dari ketiga saluran tersebut untuk memetakan dunia dalam detail warna yang halus. Anda tidak melakukan perbandingan yang rumit itu, Anda hanya ingin tahu apakah sebuah sinyal ada di frekuensi yang tepat. Tekanan lingkungan karanglah yang membentuk prioritas ini. Dalam lingkungan yang begitu dinamis, waktu adalah segalanya. Evolusi menyadari bahwa lebih cepat dan lebih aman untuk memiliki sistem yang secara instan mengenali sinyal yang dikenal, seperti UV pada telur mangsa atau jingga pada pasangan kawin, daripada meluangkan waktu berharga untuk menganalisis gradasi warna. Anda melihat dunia sebagai serangkaian kode batang optik. Ketika Anda mencari tempat berteduh, Anda tidak perlu melihat keindahan biru karang. Anda perlu melihat sinyal polarisasi linear dari batu yang sempurna untuk digali. Ketika Anda mendekati pesaing, Anda tidak perlu membedakan warna karapasnya, Anda perlu melihat sinyal polarisasi melingkar yang memberitahu Anda tentang status ancaman mereka. Penglihatan Anda adalah arsitektur kecepatan dan dedikasi. Ommatidia Anda yang terspesialisasi menghilangkan kebutuhan akan pemrosesan yang berlebihan di otak Anda. Otak Anda relatif sederhana. Jika semua data harus disatukan dan diinterpretasikan seperti yang dilakukan otak manusia, Anda akan terlalu lambat. Sebaliknya, pita tengah Anda melakukan sebagian besar pekerjaan analitis di tempat, menyajikan ke otak Anda data yang sudah difilter dan dikategorikan, mangsa ditemukan. Titik lemah di sana, serang sekarang,
Keunggulan ini sangat jelas dalam cara Anda berburu. Anda adalah predator yang sangat bergantung pada identifikasi sinyal, bukan pada resolusi gambar yang tajam. Anda tidak melihat dunia secara visual lebih kaya dari kita, Anda melihatnya secara informasional lebih kaya. Anda telah mengorbankan resolusi detail untuk memenangkan perlombaan kecepatan evolusioner. Ini menunjukkan bahwa evolusi bukanlah tentang mencapai kesempurnaan dalam arti universal, tetapi mencapai solusi yang paling efektif untuk lingkungan Anda yang spesifik. Mata majemuk Anda adalah puncak adaptasi, sebuah mesin yang didedikasikan untuk kelangsungan hidup dengan kecepatan cahaya, di tengah kekacauan optik yang menakjubkan. Kita telah melihat jalur evolusi Anda. Udang sentadu, sebuah jalur yang berlawanan dengan sebagian besar makhluk hidup di planet ini, termasuk kita sendiri. Bayangkan jalur evolusioner yang diambil oleh nenek moyang vertebrata, ikan di lautan purba. Untuk meningkatkan penglihatan, mereka meningkatkan resolusi dan mengandalkan perbandingan sinyal antara beberapa pigmen warna. Ini adalah jalan yang mengarah pada penglihatan 3 warna yang kaya detail pada manusia. Anda mengambil jalan yang berbeda. Ketika tekanan lingkungan di terumbu karang yang kompleks menuntut penglihatan yang lebih baik, Anda tidak mengejar kedalaman interpretasi warna, tetapi kedalaman pemrosesan data spesifik. Vertebrata memilih sistem luas yang membutuhkan otak besar untuk membandingkan informasi. Anda memilih sistem sempit yang memproses data di ujung mata, menghemat energi mental. Inilah kuncinya. Evolusi Anda adalah tentang spesialisasi yang ekstrim. Ketika nenek moyang Anda mengembangkan pita tengah yang rumit dengan 12 deret, itu bukan kegagalan evolusioner untuk mencapai penglihatan yang kaya warna. Itu adalah respons yang cerdas terhadap kendala yang melekat pada mata majemuk dan otak krustasea yang relatif kecil. Anda tidak memiliki kemampuan pemrosesan neural yang masif untuk membandingkan respon dari 3 atau 4 jenis sel kerucut. Jika Anda mencoba, Anda akan terlalu lambat. Jadi, evolusi berinvestasi pada filter yang sangat spesifik. Setiap dari 6 deret warna Anda berevolusi untuk merespons pita cahaya yang sangat sempit, memungkinkan identifikasi sinyal, bukan analisis detail. Ini membuat Anda menjadi ahli dalam mengunci target yang telah diprogram, tetapi buruk dalam melihat perbedaan halus, yang merupakan harga yang Anda rela bayar. Keuntungan ini semakin diperkuat oleh kemampuan Anda untuk memproses cahaya terpolarisasi. Ini adalah jalan yang diabaikan oleh sebagian besar vertebrata terestrial. Mutasi genetik yang menghasilkan kemampuan untuk menganalisis polarisasi linear dan, yang lebih penting, polarisasi melingkar, memberi Anda dimensi visual yang hampir tidak dapat diakses oleh pesaing Anda. Polarisasi melingkar, khususnya, adalah puncak adaptasi Anda. Ini memungkinkan Anda untuk memecahkan kode sinyal rahasia, memberikan keunggulan kritis dalam persaingan teritorial yang brutal di terumbu karang. Anda melihat penyamaran, sesama jenis Anda yang tidak dapat dilihat oleh pemangsa ikan, yang hanya melihat dunia dalam warna biru hijau yang kabur. Dengan kata lain, Anda mencapai penguasaan lingkungan visual melalui jalur yang paling tidak konvensional. Anda tidak berusaha menjadi generalis visual terbaik. Anda menjadi spesialis yang tak tertandingi dalam membaca kode-kode optik yang paling penting untuk bertahan hidup dan reproduksi. Jalur evolusi Anda membuktikan bahwa tidak ada solusi universal untuk penglihatan. Ada jalur vertebrata menuju resolusi dan kedalaman warna, dan ada jalur Anda menuju kecepatan, pemrosesan yang terdedikasi, dan penguasaan informasi yang tersembunyi. Anda, udang sentadu, adalah kisah tentang bagaimana memilih jalur spesialisasi yang radikal dapat membawa Anda pada supremasi di ceruk ekologis Anda. Pikirkan karang sebagai hutan karbonat, struktur padat di mana cahaya memantul, menari, dan membelok di setiap sudut. Anda, udang sentadu, adalah predator yang bersembunyi di hutan ini, dan penglihatan Anda adalah satu-satunya alat yang memungkinkan Anda melihat melampaui kekacauan optik yang menyesatkan. Saat Anda mengintai di lubang batu karang, Anda menghadapi kerudung berkilauan, hamburan cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang diciptakan oleh air yang berfluktuasi dan partikel yang melayang. Bagi mata dengan resolusi tinggi, pantulan ini akan menjadi gangguan yang luar biasa, menutupi detail mangsa. Tetapi Anda tidak berburu dengan resolusi tinggi.
Anda berburu dengan analisis polarisasi dan frekuensi spesifik. Mata majemuk Anda berputar, dan pita tengah Anda menyapu area target. Saat Anda memindai, 4 baris omatidia polarisasi linear Anda mulai bekerja. Mereka secara aktif menyaring pantulan cahaya acak yang berasal dari air itu sendiri. Anda menghilangkan glitter lingkungan, meninggalkan di hadapan Anda hanya refleksi cahaya terpolarisasi yang datang dari permukaan padat. Efeknya transformatif, kerudung berkilauan itu terangkat. Tubuh mangsa Anda, misalnya seekor udang kecil atau ikan yang bergerak lambat, memiliki kutikula yang mempolarisasi cahaya secara berbeda dari lingkungan anorganik di sekitarnya. Yang tampak bagi makhluk lain sebagai kabut visual, bagi Anda adalah sinyal batas yang jelas, memungkinkan Anda untuk memisahkan target Anda dari latar belakang secara instan. Ini adalah keunggulan evolusioner yang luar biasa dalam strategi penyergapan Anda. Anda tidak perlu menunggu mangsa mendekat di area terbuka. Anda dapat mengunci mereka bahkan saat mereka bersembunyi, menggunakan polarisasi sebagai detektor yang melihat menembus kamuflase berbasis warna atau kontras. Kemudian, ada kebutuhan untuk komunikasi rahasia, terutama di teritori Anda yang ketat. Jika Anda melihat udang sentadu lain memasuki zona Anda tidak ingin memicu pertarungan terbuka yang menarik perhatian pemangsa besar. Disinilah polarisasi melingkar menjadi sangat penting. Anda, dan hanya Anda, melihat flash polarisasi melingkar yang dikeluarkan oleh bagian tubuh pesaing saat mereka mencoba menakut-nakuti atau menggoda. Sinyal ini, yang hampir tidak ada di alam, adalah kode rahasia. Ketika omatidia polarisasi melingkar Anda menerjemahkan sinyal ini, Anda mendapatkan gambaran segera tentang niat pesaing tanpa memancarkan sinyal yang dapat dibaca oleh vertebrata di dekatnya. Ini adalah keseimbangan yang sempurna antara kebutuhan untuk melihat, dan kebutuhan untuk tidak terlihat sedang melihat. Mata Anda berevolusi tidak hanya untuk bertahan hidup di hutan karbonat, tetapi untuk menjadi mata yang mengawasi segalanya di sana tanpa terlihat. Sistem penglihatan Anda membuktikan bahwa evolusi tidak selalu mencari kesempurnaan optik dalam arti tradisional, evolusi mencari solusi paling efisien untuk masalah sensorik tertentu. Anda adalah mahakarya adaptasi, mampu melihat melalui kekacauan visual untuk mencapai dominasi yang cepat dan tersembunyi. Di kedalaman laut, di antara celah-celah karang, setiap permukaan memiliki tanda tangan optik rahasianya sendiri. Dan Anda, udang sentadu, adalah satu-satunya yang dapat membacanya. Selama jutaan tahun evolusi, ketika karang semakin padat dan persaingan semakin ketat, para pesaing dan mangsa Anda mengembangkan strategi untuk menggunakan warna dan bentuk untuk berkamuflase. Mereka mencoba menghilang ke dalam latar belakang. Namun, mereka lupa satu hal, cahaya tidak hanya memiliki warna, ia memiliki orientasi. Semua krustasea dan banyak ikan memiliki kutikula, cangkang luar mereka, yang secara fisik tersusun sedemikian rupa sehingga memantulkan cahaya matahari yang terpolarisasi. Ini adalah tanda tangan predator. Bagi mata biasa, ini hanyalah pantulan yang berkilauan. Tetapi bagi Anda, dengan 4 deret omatidia yang disetel khusus untuk polarisasi linear, ini adalah detektor biologis. Bayangkan Anda mengintai. Di hadapan Anda ada cangkang kerang yang tersembunyi sebagian di pasir. Secara visual, kerang itu berbaur sempurna. Namun, omatidia polarisasi Anda tidak melihat warnanya, mereka melihat orientasi gelombang cahaya yang memantul darinya. Kerang itu mempolarisasi cahaya dengan cara yang berbeda dari butiran pasir dan air di sekitarnya. Tiba-tiba, ia menonjol sebagai anomali geometris. Anda telah menemukan mangsa Anda. Kemampuan untuk mendeteksi pantulan kutikula ini menjadi keunggulan bertahan hidup yang absolut. Ini tidak hanya berguna untuk berburu, ini adalah mekanisme pertahanan. Ketika pemangsa bergerak, Anda melihat tanda tangan polarisasi mereka jauh sebelum Anda mengidentifikasi bentuk mereka. Anda mendapatkan peringatan instan tentang kehadiran mereka. Ketika evolusi Anda mencapai titik di mana Anda dapat melihat polarisasi linear dengan sangat baik, langkah selanjutnya adalah menciptakan polarisasi Anda sendiri. Inilah awal dari sinyal yang disengaja. Anda, sebagai spesies, mengembangkan struktur pada anggota tubuh dan karapas Anda, terutama pada palu atau tombak Anda,
yang secara aktif memancarkan cahaya terpolarisasi melingkar ketika bergerak. Ini adalah isyarat biologis yang paling tersembunyi. Dalam pertarungan teritorial, Anda tidak hanya memamerkan palu Anda memancarkan sinyal rahasia, sebuah flash yang menyatakan kekuatan dan status Anda. Pesaing Anda segera membaca sinyal optik ini, yang memberitahu mereka, "Saya tangguh," tanpa mengirimkan sinyal visual yang mencolok ke pemangsa yang lebih besar yang mungkin menunggu di sekitar. Anda menciptakan komunikasi yang sangat cepat, pribadi, dan berorientasi pada hasil. Penguasaan ganda atas polarisasi linier dan melingkar adalah puncak dari tekanan evolusi lingkungan karang yang sibuk. Dunia ini menuntut kecepatan, efisiensi, dan kerahasiaan. Dan dengan sistem visual 12 saluran Anda memenuhi semua tuntutan itu. Anda tidak hanya melihat dunia, Anda menguraikan fisika dasarnya, mengubah data optik menjadi dominasi ekologis yang tak terbantahkan. Di kedalaman biologi, evolusi seringkali dimulai dengan kecelakaan, sebuah kesalahan penyalinan DNA yang, alih-alih merusak, membuka jalan baru yang radikal. Bayangkan nenek moyang Anda beberapa ratus juta tahun yang lalu, sudah memiliki mata majemuk yang berkembang. Mereka mungkin sudah memiliki beberapa baris Ommatidia yang terspesialisasi, tetapi sistemnya belum selengkap sekarang. Saat itu, terjadi duplikasi gen. Sel-sel yang bertanggung jawab untuk membangun unit visual, Ommatidia, disalin secara berlebihan, menghasilkan baris cadangan yang tidak terduga. Dalam banyak kasus, duplikasi genetik seperti itu akan sia-sia atau bahkan merugikan. Tetapi di lingkungan terumbu karang yang menuntut pemrosesan data yang ekstrim, kelebihan ini menjadi aset terbesar Anda. Baris cadangan ini adalah ruang kosong yang dapat dieksplorasi oleh evolusi, sebuah kanvas kosong. Anda, sebagai spesies, tidak memerlukan semua baris ini untuk fungsi penglihatan dasar. Namun, tekanan selektif yang intens di karang purba mendorong baris-baris baru ini untuk menjadi sangat spesifik. Ini seperti memiliki slot kosong di komputer yang dapat Anda isi dengan kartu grafis khusus. Melalui mutasi berulang pada pigmen visual, rhodopsin, di dalam baris-baris baru ini, beberapa Ommatidia mulai terspesialisasi dalam panjang gelombang yang semakin sempit, jauh melampaui kemampuan mata biasa. Inilah asal mula 6 deret warna yang Anda miliki, bukan dari upaya bertahap untuk menyempurnakan warna, tetapi dari duplikasi dan penyimpangan. Sifat penglihatan udang sentadu modern, yang sangat buruk dalam diskriminasi warna halus tetapi sangat cepat dalam identifikasi sinyal, adalah produk langsung dari kecelakaan genetik ini. Karena baris-baris itu berlipat ganda, Anda dapat mendedikasikan setiap baris untuk satu pekerjaan, tanpa perlu perbandingan yang rumit. Anda membiarkan mata Anda melakukan analisis di tingkat retina, mengurangi beban pada otak. Baris cadangan lainnya didedikasikan untuk eksperimen optik yang lebih radikal, polarisasi. Dengan tekanan konstan untuk melihat melalui kekacauan visual, Ommatidia ini mengembangkan struktur internal, mikrofili yang tersusun sempurna, yang memungkinkan Anda mendeteksi orientasi gelombang cahaya. Yang paling menakjubkan, kecelakaan struktural dan genetik terjadi di dua baris yang memungkinkan penemuan polarisasi melingkar. Mutasi ini menciptakan susunan sel yang secara efektif bertindak sebagai quarter wave plate biologis, sebuah rekayasa nano yang mengubah gelombang cahaya melingkar menjadi gelombang linier yang dapat dideteksi. Kecelakaan duplikasi genetik inilah yang memberi Anda, sebagai udang sentadu, keunggulan visual yang unik, kemampuan untuk memproses spektrum penuh warna dan polarisasi dalam 12 saluran terpisah. Anda adalah bukti hidup bahwa evolusi tidak bekerja melalui desain yang sempurna, tetapi melalui pengulangan dan eksperimen acak. Ketika kecelakaan genetik itu memberikan manfaat adaptif di lingkungan yang sangat menuntut, ia menjadi sifat yang dipertahankan dan diasah selama ratusan juta tahun, mengubah Anda menjadi predator super yang melihat dunia sebagai aliran kode rahasia. Saat Anda tinggal di terumbu karang, tantangan visual Anda terbagi menjadi dua dunia yang berbeda, kolom air di atas Anda, dan substrat, dasar laut yang padat, di bawah Anda. Keduanya membutuhkan strategi visual yang berlawanan. Di kolom air, cahaya datang dari atas, dan seringkali terpolarisasi secara linier saat melewati air. Ini adalah lingkungan terbuka yang penuh dengan bahaya yang bergerak cepat,
dan makhluk yang menggunakan bentuk dan kontras untuk berkamuflase. Di substrat, batu, pasir, dan lumpur, lingkungan visual jauh lebih padat dan lebih kacau. Ini adalah tempat Anda bersembunyi, tempat Anda menemukan mangsa yang bergerak lambat, dan tempat Anda bertarung untuk mendapatkan liang. Mata majemuk Anda berevolusi untuk menaklukkan kedua lingkungan secara simultan. Bagian atas dan bawah mata Anda, yang mengapit pita tengah, beradaptasi untuk melihat lingkungan umum. Bagian atas mungkin lebih peka terhadap cahaya yang lebih gelap di kolom air, mengawasi bayangan pemangsa yang datang dari atas. Bagian bawah mata Anda mungkin fokus pada detail tekstur dan bentuk di substrat. Ini adalah penglihatan resolusi rendah yang cepat, ideal untuk deteksi gerakan perifer. Namun, semua keajaiban terjadi di pita tengah Anda. Melalui pergerakan mata Anda yang independen dan konstan, Anda dapat memposisikan pita tengah, pusat pemrosesan data yang kuat, untuk memindai salah satu dari dua lingkungan tersebut dengan presisi yang mengejutkan. Ketika Anda memindai kolom air, Anda memutar pita tengah secara horizontal. Di sana, 4 baris ommatidia polarisasi linear Anda menjadi penyeimbang. Sinar matahari yang terpolarisasi saat melewati air dapat menciptakan tirai yang menutupi ikan atau udang kecil yang berenang. Dengan kemampuan Anda untuk mendeteksi orientasi polarisasi, Anda melihat ikan itu seolah-olah memiliki latar belakang yang dihapus, memungkinkan Anda untuk melacaknya di tengah-tengah kekacauan cahaya. Sebaliknya, ketika Anda mencari mangsa yang terkubur di substrat, Anda mengarahkan pita tengah ke bawah. Disinilah 6 deret warna dan 2 deret polarisasi melingkar menjadi penting. Anda mencari sinyal yang sangat spesifik, pola UV yang dipancarkan oleh kerang yang bersembunyi, atau polarisasi melingkar pada kulit udang karang yang bersembunyi. Mangsa Anda, yang mencoba menyatu dengan karang, tanpa sadar memancarkan tanda tangan optik yang hanya dapat Anda lihat. Kemampuan untuk memisahkan tantangan visual, membagi pekerjaan antara penglihatan periferal untuk kecepatan dan pita tengah untuk analisis data, memungkinkan Anda untuk menjadi master di kedua dunia. Anda adalah predator di atas substrat, mendominasi liang Anda, dan pemburu yang tersembunyi di kolom air, siap untuk serangan cepat. Evolusi Anda adalah tentang manajemen data. Anda tidak hanya melihat, Anda membagi, menaklukkan, dan menganalisis dunia optik dalam 12 saluran terpisah, memberikan Anda keunggulan yang berkelanjutan di salah satu lingkungan paling keras dan paling kompleks di planet ini. Keindahan laut seringkali datang dalam bentuk kilauan, lapisan pelangi, dan pantulan yang berubah-ubah, iridescence. Bagi sebagian besar makhluk, ini adalah tontonan yang menarik perhatian, tetapi bagi Anda, udang sentadu, iridescence adalah bahasa. Bayangkan Anda berada di masa kini, di terumbu karang yang dipenuhi warna-warni yang memusingkan. Ketika Anda bersiap untuk pameran kawin, atau ketika Anda mengancam pesaing yang mendekati liang Anda tidak hanya mengandalkan ukuran atau kekuatan pukulan Anda. Anda mengandalkan manipulasi cahaya yang tersembunyi. Struktur kutikula Anda, yang disempurnakan selama jutaan tahun, kini memiliki lapisan-lapisan kristal dan protein yang bertindak sebagai filter optik. Lapisan-lapisan ini menciptakan warna-warna cerah yang berubah tergantung pada sudut pandang, tetapi yang jauh lebih penting, mereka memancarkan cahaya yang terpolarisasi. Ketika Anda memamerkan diri, tubuh Anda tidak hanya bersinar dengan warna-warna cerah. Anda secara aktif menciptakan pola cahaya linear dan melingkar terpolarisasi pada palu Anda, pada sisik antenal Anda, dan pada bagian tubuh Anda yang lain. Ini adalah tanda tangan visual, sebuah tarian reflektif, yang hanya dapat dibaca oleh sesama jenis Anda. Tekanan evolusioner yang mendorong perkembangan ini sangat jelas. Anda harus menonjol di hadapan pasangan potensial, tetapi Anda harus melakukannya tanpa menarik perhatian pemangsa visual utama, seperti ikan kerapu besar atau belut. Pemangsa-pemangsa ini mungkin melihat iridescence warna yang cerah, tetapi mereka tidak melihat kode polarisasi yang terukir di dalamnya. Saat Anda melakukan ritual pacaran, Anda memutar dan menggerakkan tubuh Anda dengan kecepatan tinggi. Pergerakan ini mengubah orientasi pantulan polarisasi melingkar. Mata pasangan Anda, yang dilengkapi dengan ommatidia polarisasi melingkar, dengan cepat memproses sinyal ini, mengidentifikasi Anda sebagai individu yang kuat dan layak.
Ini adalah komunikasi pribadi, sebuah percakapan rahasia di tengah hiruk-pikuk terumbu karang. Jika Anda berhadapan dengan pesaing, Anda membalikkan isyarat ini. Anda memamerkan lengan Anda yang menakutkan, dan polarisasi melingkar yang memancar dari sana bertindak sebagai lencana kekuatan yang mengintimidasi. Pesaing Anda segera membaca sinyal optik itu, sebuah peringatan instan tentang kekuatan pukulannya, tanpa perlu pertempuran fisik. Inilah mengapa sistem visual 12 saluran Anda sangat penting. Evolusi tidak hanya memberi Anda kemampuan untuk melihat polarisasi, ia memberi Anda kemampuan untuk menggunakan polarisasi sebagai alat komunikasi. Anda bukan sekadar penerima data, Anda adalah pemancar sinyal yang menggunakan fisika cahaya itu sendiri. Tarian reflektif ini, yang telah disempurnakan selama era geologis, memungkinkan Anda untuk berburu, kawin, dan mendominasi teritorial Anda dalam kerahasiaan visual. Ini adalah kisah tentang bagaimana alat penglihatan yang paling canggih di planet ini pada akhirnya menjadi alat komunikasi yang paling tersembunyi. Di terumbu karang yang diperebutkan dengan sengit, teritorial adalah segalanya. Anda menghabiskan hidup Anda di dalam liang, dan Anda harus memastikan bahwa setiap udang sentadu lain mengetahui bahwa ruang ini adalah milik Anda, tanpa perlu bertarung terus-menerus. Disinilah kemampuan Anda untuk melihat dan menggunakan sinyal ultraviolet, UV, memberikan keuntungan evolusioner yang tenang namun absolut. Bayangkan sinar matahari menembus air dangkal. Cahaya UV menembus air dengan sangat baik, dan tidak terlihat oleh sebagian besar mata vertebrata. Evolusi telah mendorong Anda untuk mendedikasikan beberapa deret Ommatidia di pita tengah Anda semata-mata untuk mendeteksi panjang gelombang UV. Ini berarti Anda melihat dunia yang dibanjiri dengan informasi UV yang tidak terlihat oleh orang lain. Dan Anda memanfaatkannya. Anda, sebagai spesies, telah mengembangkan pigmen pada cangkang dan organ pelengkap Anda yang menyerap dan memantulkan cahaya UV dalam pola yang sangat spesifik. Ketika Anda berada di liang Anda mungkin hanya mengeluarkan sedikit antena atau palu Anda. Struktur ini memancarkan sinyal UV yang bertindak sebagai penanda teritorial visual. Ketika pesaing mendekat, matanya, yang sangat peka terhadap UV, segera menangkap sinyal itu, kilatan UV intens yang mengatakan, wilayah ini ditempati. Mundur, sinyal UV adalah cara yang aman, cepat, dan rahasia untuk menyelesaikan konflik tanpa kekerasan yang mahal. Penting untuk diingat bahwa UV juga menjadi kunci dalam hubungan pemangsa-mangsa. Mangsa Anda, yang mencoba bersembunyi dengan membaurkan pigmen warna konvensional mereka, seringkali gagal menyembunyikan tanda tangan UV mereka. Mata 6 saluran warna Anda, termasuk detektor UV, memastikan bahwa bahkan ketika mangsa bersembunyi dalam bayangan karang, tanda tangan UV mereka akan menyala seperti neon bagi Anda. Ini adalah bentuk pengawasan visual yang tidak dapat dihindari di habitat Anda. Jika Anda adalah udang sentadu, kemampuan untuk melihat UV bukan sekadar tambahan, melainkan keharusan fungsional yang memungkinkan Anda, pertama, mengunci mangsa yang menyamarkan dirinya di bawah cahaya terlihat. Kedua, berkomunikasi dengan sesama jenis secara efektif dan tanpa menarik pemangsa. Dan ketiga, mempertahankan wilayah Anda dengan sinyal visual yang tidak memprovokasi. Penglihatan UV adalah komponen penting dari sistem visual hiperspesialistik Anda. Bersama dengan polarisasi, ia membentuk bahasa rahasia yang memastikan Anda tetap menjadi penguasa terumbu karang. Evolusi tidak hanya memberi Anda mata yang luar biasa, ia memberi Anda keunggulan informasi yang mengubah Anda menjadi makhluk yang hampir tak terkalahkan dalam ceruknya. Mata Anda adalah bukti bahwa dalam pertarungan evolusi, informasi yang paling tersembunyi seringkali merupakan kunci menuju kekuasaan. Di dalam inti biologis Anda, terletak sebuah rahasia evolusi, program genetik yang mengubah struktur mata majemuk Anda dari unit umum menjadi koleksi sensor khusus yang sangat terorganisir. Ini adalah kisah tentang saklar induk yang memicu lahirnya hipervisi. Bayangkan jutaan tahun yang lalu, ketika nenek moyang Anda menghadapi tantangan visual terumbu karang. Ada tekanan untuk spesialisasi, tetapi bagaimana alam memastikan bahwa setiap sel mengambil peran yang tepat? Jawabannya terletak pada gen yang mengendalikan perkembangan mata. Melalui serangkaian mutasi dan duplikasi yang panjang,
sebuah jaringan gen pengatur mulai mengontrol diferensiasi sel fotoreseptor di dalam pita tengah. Gen ini bertindak sebagai cetak biru, memastikan bahwa alih-alih semua sel berkembang menjadi sensor cahaya yang sama, mereka diprogram untuk menjadi 12 tipe omatidia yang berbeda. Proses genetik ini seperti mengirimkan tim spesialis ke zona tertentu. Anda, omatidia baris pertama, hanya akan peka terhadap sinar UV. Anda, baris kelima, akan fokus pada polarisasi linear horizontal. Dan Anda, baris keenam, bertugas mengubah cahaya melingkar terpolarisasi menjadi sesuatu yang dapat dibaca oleh otak. Penyetelan genetik yang tepat ini adalah yang paling penting. Ia memastikan bahwa omatidia tidak perlu saling berkoordinasi secara kimiawi. Setiap baris menjadi saluran informasinya sendiri, sebuah saluran yang didedikasikan untuk analisis data tertentu. Inilah yang memungkinkan sistem Anda untuk berfungsi dengan kecepatan yang luar biasa. Jika Anda melihat mangsa, keputusan untuk menyerang tidak memerlukan perbandingan yang lambat seperti yang dibutuhkan oleh sistem visual berbasis perbandingan seperti mata manusia. Anda hanya menerima sinyal, ya, atau tidak, yang jelas dari saluran yang relevan. Saklar induk genetik ini juga bertanggung jawab atas keajaiban struktural. Mutasi memastikan bahwa sel-sel di omatidia polarisasi melingkar Anda tumbuh dan berorientasi secara unik, menciptakan filter optik internal. Ini adalah rekayasa genetik alami yang menentukan tidak hanya jenis pigmen visual yang dihasilkan, tetapi juga geometri sel itu sendiri untuk memanipulasi cahaya. Perkembangan sistem 12 saluran ini adalah salah satu kisah yang paling mencolok dalam evolusi sensorik. Itu menunjukkan bahwa ketika lingkungan menuntut kecepatan dan spesialisasi, alam tidak ragu untuk menulis ulang program genetik dasar, mengorbankan resolusi umum demi kecerdasan yang sangat fokus. Anda adalah hasil akhir dari pemrograman ulang genetik yang sukses. Anda memiliki mata yang kompleks tidak karena mata Anda didesain untuk melihat lebih baik dalam arti estetika, tetapi karena ia didesain untuk menjadi pembaca kode tercepat dan paling efisien di lingkungan Anda. Mata Anda adalah mesin pemrosesan data, hasil dari serangkaian kecelakaan genetik yang dikendalikan oleh tekanan selektif yang kejam. Bayangkan mata Anda terbagi menjadi dua fungsi yang sepenuhnya terpisah, pemindaian umum untuk navigasi, dan sensor jarak jauh yang sangat khusus untuk analisis mendalam. Ini adalah cara kerja mata udang sentadu. Evolusi memberi Anda kemampuan untuk memisahkan pemindaian dari pembentukan gambar, sebuah strategi yang belum pernah ditemukan oleh kelompok hewan lain. Sisa mata majemuk Anda, bagian atas dan bawah, bertanggung jawab untuk melihat, menciptakan gambaran dunia yang kabur dan beresolusi rendah. Ini memungkinkan Anda untuk mendeteksi gerakan dan kedalaman secara umum. Namun, pita tengah Anda adalah cerita yang berbeda. Pita tengah bertindak sebagai remote sensor yang dapat diprogram ulang, alat yang dapat Anda putar dan gerakkan secara independen dari tubuh dan kepala Anda. Anda tidak menggunakan pita tengah untuk membangun gambaran dunia yang koheren, Anda menggunakannya untuk menembak spektrum dan bidang polarisasi. Saat Anda memindai terumbu karang, Anda memutar mata Anda secara melingkar, memastikan pita tengah menyapu objek atau area yang menarik. Pergerakan yang aneh ini, yang mungkin terlihat tidak terfokus bagi pengamat luar, adalah cara Anda mengumpulkan informasi yang kompleks. Setiap putaran pita tengah memungkinkan 12 saluran khusus Anda untuk mencicipi dan menganalisis informasi warna dan polarisasi dalam urutan yang cepat. Ini memungkinkan Anda untuk mencari kode batang optik yang spesifik. Misalnya, jika Anda sedang mencari mangsa yang dikenal memancarkan cahaya terpolarisasi linier pada sudut tertentu, Anda hanya perlu memutar pita tengah hingga salah satu dari 4 baris polarisasi Anda menghasilkan sinyal yang kuat. Setelah sinyal itu ditemukan, otak Anda menerima data, ya, tidak, yang instan. Anda tidak perlu menyimpan gambar, memprosesnya, dan membandingkannya. Anda hanya perlu mendeteksi tanda tangan optik yang spesifik, dan gerakan mata Anda yang konstan memastikan Anda dapat mencakup area visual yang luas tanpa memerlukan mata beresolusi tinggi yang membutuhkan banyak energi. Pemisahan fungsi ini adalah kunci dominasi Anda. Anda telah memindahkan beban pemrosesan visual dari otak yang kecil ke mata itu sendiri. Ini jauh lebih cepat dan lebih efisien. Bayangkan seorang juru arsip yang tidak perlu membaca setiap halaman,
tetapi hanya perlu menyalakan detektor untuk menemukan kata kunci tertentu di dalam dokumen yang dipindai. Melalui tangkai mata yang bergerak bebas, Anda dapat mengarahkan senjata sensorik Anda secara tepat ke target. Ini bukan penglihatan pasif, ini adalah penglihatan aktif. Perjalanan evolusi Anda telah menciptakan mesin sensorik yang unik, sebuah sistem di mana kompleksitas struktural omatidia dan fleksibilitas mekanis mata bersatu untuk menghasilkan kecepatan dan akurasi yang tidak tertandingi dalam identifikasi sinyal. Anda membuktikan bahwa untuk menaklukkan lingkungan visual yang kacau, cara terbaik mungkin bukan melihat segalanya dengan detail yang indah, tetapi melihat hal-hal yang tidak penting dengan sangat baik. Kita kembali ke titik di mana intuisi kita tentang penglihatan bertabrakan dengan kenyataan evolusioner. Anda memiliki 6 deret omatidia di pita tengah Anda yang didedikasikan untuk warna, masing-masing mengandung pigmen visual, opsin, yang berbeda. Itu berarti Anda memiliki 12 saluran warna jika dihitung untuk kedua mata, jauh lebih banyak daripada manusia. Secara intuitif, kita akan berpikir, udang sentadu pasti melihat dunia dalam kekayaan warna yang tak terbayangkan. Namun, kebenarannya justru sebaliknya. Evolusi di lingkungan karang purba yang berlimpah tetapi kacau menuntut efisiensi, bukan keindahan. Setiap deret warna Anda, atau jendela spektral, berevolusi untuk merespons pita panjang gelombang yang sangat sempit. Mereka adalah filter pencari sinyal yang sangat spesifik. Pikirkan tentang mata Anda dibandingkan dengan mata manusia. Mata manusia menggunakan 3 jenis sel kerucut, merah, hijau, biru. Untuk membedakan dua warna, otak manusia harus membandingkan rasio aktivasi antara ketiga sel kerucut tersebut. Ini adalah proses perbandingan yang membutuhkan daya pemrosesan yang besar, tetapi menghasilkan diskriminasi warna yang sangat halus dan detail. Anda tidak melakukan perbandingan itu. Anda tidak memiliki kapasitas neural untuk memproses rasio antara 12 saluran secara bersamaan. Alih-alih, setiap deret bertindak sebagai detektor yang berdiri sendiri. Ketika sinyal yang Anda cari, misalnya, jingga dari telur pasangan, mengenai omatidium jingga yang sesuai, saluran itu mengirimkan sinyal, ya, yang keras dan jelas ke otak Anda. Jika Anda disajikan dengan 2 corak jingga yang sedikit berbeda, Anda mungkin akan gagal membedakannya. Sistem Anda didedikasikan untuk pengenalan cepat, bukan diskriminasi halus. Anda melihat dunia sebagai serangkaian saklar biner, apakah sinyal ini ada atau tidak? Mengapa evolusi mengambil jalur yang tampaknya tidak efisien ini? Karena ia mengatasi kendala biologis yang lebih besar, otak Anda yang relatif kecil dan kebutuhan mutlak akan kecepatan. Dalam lingkungan yang penuh dengan kebisingan visual, cahaya yang tersebar dan warna karang yang rumit, memiliki saluran yang sangat sempit memungkinkan Anda mengabaikan sebagian besar kebisingan dan hanya memfokuskan pada isyarat biologis yang penting. Ini seperti menyetel radio hanya untuk 1 stasiun dan mengabaikan semua frekuensi lainnya. Anda kehilangan musik, tetapi Anda mendapatkan informasi yang Anda butuhkan tanpa gangguan. 6 jendela spektral ini, yang dikombinasikan dengan 6 saluran polarisasi Anda, memberikan Anda alat yang unik untuk dominasi predator. Anda adalah penembak jitu visual, bukan pelukis. Anda memindai kode batang optik yang menentukan tempat mangsa atau status sosial pesaing, dan Anda melakukannya dengan kecepatan yang hampir instan. Kompleksitas yang luar biasa dari mata Anda bukanlah tentang melihat lebih banyak warna, tetapi tentang mendapatkan informasi yang paling penting dengan cara yang paling cepat dan paling langsung. Ini adalah bukti bahwa evolusi adalah seni memecahkan masalah dengan sumber daya yang ada, bahkan jika solusinya tampak berlawanan dengan intuisi. Di mimpi bermakna, kita menemukan bahwa evolusi tidak selalu memilih otak yang cerdas, tetapi jalur pemrosesan yang cerdas. Bayangkan Anda adalah sebuah superkomputer yang harus menganalisis aliran data yang masif. Kebanyakan makhluk, termasuk manusia, menggunakan pemrosesan seri. Otak kita menerima sinyal dari reseptor, dan kemudian membandingkan, mengolah, dan menafsirkan sinyal-sinyal itu secara berturut-turut untuk menghasilkan gambar yang kaya dan bermakna. Ini kuat, tetapi lambat. Anda, udang sentadu, berevolusi di bawah tekanan mutlak untuk bertindak dengan kecepatan sepersekian detik. Oleh karena itu, sistem visual Anda harus menggunakan pemrosesan paralel.
Pita tengah Anda, dengan 12 saluran data yang terpisah, 6 untuk warna, 6 untuk polarisasi, memungkinkan hal ini. Setiap saluran bekerja secara mandiri, didedikasikan untuk mendeteksi isyarat tunggal yang telah diprogram oleh evolusi sebagai penting untuk kelangsungan hidup Anda. Ketika cahaya menyentuh mata Anda, data warna, polarisasi linier, dan polarisasi melingkar ditangkap dan diproses secara bersamaan. Tidak ada tumpang tindih, tidak ada waktu tunggu untuk perbandingan. Jika salah satu saluran menghasilkan sinyal, ya, neuron Anda dapat segera memicu respons motorik yang sesuai. Sebagai contoh, Anda mencari telur yang tersembunyi. Telur itu memancarkan tanda tangan UV yang spesifik. Saluran UV Anda, yang bekerja secara paralel dengan saluran lain yang memindai predator, mendeteksi tanda tangan itu. Pada saat yang sama, saluran polarisasi melingkar Anda mungkin mendeteksi sinyal ancaman dari pesaing. Otak Anda tidak perlu mengintegrasikan gambar visual dan mencoba membandingkan warna telur dengan lingkungan. Ia hanya menerima 2 sinyal yang terisolasi dan sinkron, makanan terdeteksi di sini, dan ancaman di sana. Kecepatan pengakuan ini adalah kunci dominasi Anda. Pukulan Anda, entah itu tombak atau palu, adalah salah satu yang tercepat di alam. Untuk meluncurkan pukulan itu secara akurat, Anda tidak bisa menunggu otak Anda menyelesaikan analisis citra yang kompleks. Anda memerlukan data yang sudah jadi. Evolusi memberikan data yang sudah jadi itu. Dengan mendedikasikan setiap deret omatidium untuk satu tugas, Anda telah mengalihkan sebagian besar pekerjaan pemrosesan visual ke tingkat retina. Pita tengah bertindak sebagai mesin analisis data onboard, memungkinkan Anda untuk mengambil keputusan dalam waktu yang sangat singkat. Inilah warisan utama dari evolusi mata majemuk Anda. Kompleksitas visual Anda tidak menghasilkan dunia yang lebih indah, tetapi dunia yang lebih cepat. Anda adalah contoh sempurna bagaimana adaptasi terhadap persaingan yang kejam dan kebutuhan akan kecepatan dapat mendorong batas-batas pemrosesan sensorik, mengubah Anda menjadi master pemrosesan paralel di lautan purba.